Perkenalkan, nama saya Pascal Hendru Faisal dengan NIM 21312230 dari kelompok PKDD akan khotbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inahu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa ma syaiton amalina mahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyallah. Asyhadu alla ilaha wa daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ila washabi bi ajmain amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang mulia ini, khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang dirumuskan para ulama, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga dengan ketakwaan setiap problem hidup yang kita hadapi menemukan solusinya, dan kita dilimpahi rezeki yang datang tanpa disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Waman yatakillallah ya Allahum mahrad wayar wayarju wayarju minna haitsu la ya tasyib, yang artinya siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan bagiannya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, ketika masyarakat sudah semakin modern dan peradaban semakin maju, tidak menutup kemungkinan tingkat individualisme semakin tinggi, sehingga tingginya sikap individualis yang mementingkan diri sendiri dan mengingkari manusia sebagai makhluk sosial berkotip pada ketidakpedulian satu individu terhadap individu lainnya. Sikap individualis dan tidak peduli terhadap orang lain bisa terjadi pada umat Islam. Padahal Islam sendiri melalui Al-Quran memerintahkan satu muslim dengan muslim lainnya untuk merekatkan tali persaudaraan, menolong satu sama lain, peduli ketika mendapatkan kesulitan dan ditimpa kezaliman, saling memperingati dan menasihati, dan lain sebagainya. Mengenai tali persaudaraan antar muslim, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. Wa ta'zimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru bihmatallahi alaikum in id kuntum ada afa alafa alafa bainahu laubikum fa asbah asbahtum binimati binimatihi ikhwanan wa kuntum alal asyafa hufratin minan nari fa an qadakum fibha kadalika
yubainu yubainu lakum kum ayatihi ala alakum tak tadun, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini turun pada suku Aus dan Khazraj, yang mana mereka saling bermusuhan dan berpegang sebelum datangnya Islam. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan larangan berpecah belah antara satu muslim dengan muslim lainnya. Pada ayat ini juga terdapat perintah untuk senantiasa akrab dan bersatu pada ketaatan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaat sholat Jumat yang dirahmati Allah, dari ayat ini setidaknya kita mendapatkan peringatan untuk muhasabah dan merenung apakah selama ini kita hanya mementingkan diri sendiri saja sehingga tidak peduli kepada urusan umat Islam, bahkan ketika mereka disalimi dan dirampas haknya. Ayat ini juga dapat kita jadikan bahan renungan apakah hasrat duniawi yang menyibukkan kita telah menghalangi diri kita dari mengikuti aktivitas-aktivitas keagamaan dalam Islam untuk mempererat tali persaudaraan antara muslim. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak aktivitas dalam Islam yang dapat mempererat tali silaturahmi. Salah satunya salat jamaah di masjid dan juga salat Jumat. Meskipun bercerai-berai dilarang dalam Islam, perbedaan tetaplah menjadi hal yang niscaya terjadi. Tentunya perbedaan pendapat baik dalam dunia keilmuan atau dalam menghadapi peristiwa yang terjadi tetap dibolehkan. Yang tidak boleh adalah bermusuhan karena beda pendapat, bahkan menzalimi dan menyakiti satu sama lain. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, selain diperintahkan untuk mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim dan juga larangan berpecah belah yang ada dalam Al-Quran, kita juga dilarang untuk menzalimi sesama muslim. Menzalimi muslim banyak bentuknya, dari mulai berkata buruk, menipu, memusuhi, merampas harta dan kepemilikan hingga ketentraman hidup mereka. Larangan berbuat zalim terhadap sesama muslim sangat tegas dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-muslimu al-mus al-muslimu akhul muslim la yadlimu wa la yuslimun waman kana fil hajati ajikan nawlau fi hajati waman faraja ana muslikum muslim kurba tafarajallahu anhum kurbata min kurubata taumil kiamat wa man syataro muslima syataro ya
ya'mal qiyamat, yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Siapapun yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapapun yang menghilangkan akan kesusahan orang muslim, maka Allah menghilangkan suatu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan dari kiamat. Siapapun yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dalam hadis ini bahkan bukan hanya perbuatan zalim yang dilarang untuk kita lakukan kepada muslim lainnya. Membiarkan orang muslim tersakiti pun tidak dibiarkan oleh Islam. Selain itu, dalam hadis ini pula terdapat keutamaan dan pahala bagi muslim yang menolong muslim lainnya dan menutupi aibnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, semoga dengan penjelasan ini sebagai muslim kita dapat memperketat kembali tali persaudaraan kita dengan muslim lainnya. Jangan sampai kita terpecah belah karena hal-hal duniawi atau bahkan saling bermusuhan karena suatu perbedaan, salah satunya adalah perbedaan politik. Mari kita jadikan perbedaan sebagai suatu kekayaan yang harus dikelola dengan baik. Barakallah li walakum fil Qur'ani atimmi wa nafa'ani wa iyakum bima fihim min ayati wa dzikri hakim. Aqullu qawliha dafa fas takfirullah hal adimma innahum huwa ghafurur rahim. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ahyal minhum wal amwayati innaka sami'un qaribun muhibud dawati. Rabbana la tuwakkizana in nasina au ahtona. Rabbana wala tahmil alyana isran kama alam tahu alla lazina min qablina. Rabbana wala tuhmilna malatah talnabi wa'fu ana waghfir lana warhamna anta maulana fansurana alal qawmil kafirna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian khotbah dari saya.